Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pejuang ilmu, semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ben dan salam tim Infusion. Ya, halo teman-teman, kembali lagi di Infusion Learning, dan ini adalah prediksi jitu kedua untuk tes CPNS di tahun 2023. Nah, ini soal-soal yang kami ambil itu mengadaptasi dari FR dan juga soal-soal asli di tahun-tahun sebelumnya, khususnya di tahun 2021. Nah, respon dari teman-teman kemarin ketika video pertama rilis itu lumayan baik, makanya kami terpacu untuk membuat video-video selanjutnya gitu ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, mohon bantuannya klik tombol subscribe dan lonceng ada di bawah, dan kalau bisa video-video kami ini di-share agar memberikan manfaat ke banyak orang dan channel ini bisa bertumbuh dan berkembang bersama teman-teman. Nah, sebelum kita masuk ke sesi pembahasan, teman-teman bisa mengerjakan terlebih dahulu soal-soal berikut ini. Oke, kita masuk ke soal yang pertama teman-teman. Ini adalah soal deret angka, jadi ini relatif lebih mudah. Walaupun sebenarnya di soal-soal asli kemarin itu lebih banyak yang angkanya besar, jadi memang harus sering-sering latihan. Nah, kami ambil contoh yang mudah dulu karena ini akan banyak serinya nanti. Kita pelan-pelan saja. Nah, supaya lebih mudah mungkin teman-teman, kami tulis ulang 3, kemudian 6, kemudian 12, 24, 48, kemudian 96, 192, kemudian dua angka selanjutnya yang ditanyakan. Oke. Nah, kita harus cari tahu dulu hubungan dari masing-masing suku yang ada. Jadi ini ke sini kira-kira itu hubungannya apa? Oke, itu bisa tambah 3. Kalau ini ke sini itu berarti tambah 6. Oke, berarti sebenarnya ini dikali 2 ya. Oke, ini juga dikali 2. Ini ke sini kali 2, 24 kalau dikali 2. Oke, 48. 48 kali 2, 96. Oke, jadi ternyata semuanya dikali 2, teman-teman. Berarti ini tinggal kita kali 2 saja. 192 itu kali 2 berapa? 4, kemudian 8, 384 ya. Nah, kalau kita lihat opsi jawabannya, ada dua kemungkinan, teman-teman. Ini tidak mungkin, dan ini juga tidak mungkin. Oke, berarti jawabannya kalau bukan C pasti D. Sekarang tinggal kita kali 2 lagi. 384 dikali 2. 2 kali 4 8, berarti yang akhirnya 8. Oke, berarti hanya satu delta, teman-teman. Jadi tidak perlu diselesaikan. Kalaupun mau diselesaikan, ini insya Allah nanti 768. Jadi jawabannya adalah delta, teman-teman. Nah, bentuk soal deret ini sebenarnya jenisnya ada banyak. Ada yang 2 tingkat, kemudian ada yang kombinasi. Teman-teman bisa cek video-video kami sebelumnya. Pada playlist BUMN itu juga ada soal-soal khusus deret, teman-teman. Jadi teman-teman silahkan cek playlist yang ada pada channel ini. Oke, saya kira ini aman. Kita bisa pindah ke soal berikutnya. Oke, soal nomor 2 katanya begini. Sebuah percetakan ingin mencetak 300 buku, di mana masing-masing buku itu isinya adalah 50 lembar. Nah, pertanyaannya adalah berapa rim kertas yang diperlukan untuk mencetak 300 buku tersebut. Nah, ini kan relatif lebih mudah, teman-teman. Jadi banyak kertas yang dibutuhkan, kan kita bisa cari begitu dulu. Banyak kertas yang dibutuhkan itu adalah 300 buku dikali 50. Jawabannya adalah 15.000 lembar. Kan begitu. Nah, satu rim ini kita sama-sama sudah tahu itu adalah 500 lembar, teman-teman.
Oke, berarti banyak kertas yang dibutuhkan itu dalam satuan rim. Jadi banyak kertas dalam satuan rim, ya. Tinggal dibagi saja. 15.000 bagi 500. Oke, nolnya 2 bisa kita coret. Berarti 150 dibagi 5. Jawabannya adalah 30 rim. Jadi jawaban soal nomor 2 adalah bravo, teman-teman. Oke, teman-teman juga sebenarnya bisa dari sini ya. Kita sudah punya satu rim itu sama dengan 500 lembar. Nah, supaya jadi 15.000 itu kan berarti tinggal dikali 30. Ya, supaya ini jadi 15.000 lembar. Nah, 1 kali 30 jawabannya 30 rim. Oke, berarti jawabannya memang adalah bravo. Oke, kami kira ini mudah, teman-teman. Kita pindah saja ke soal berikutnya. Oke, soal nomor 3 katanya begini. Panitia itu membutuhkan 7 lusin krayon untuk lomba mewarnai. Nah, harganya 7 lusin itu 84.000, teman-teman. Pertanyaannya adalah berapa harga untuk 24 krayon. Nah, ini teman-teman bisa cari harga satuan dulu, baru kali 24. Atau bahasa sederhananya begini. Kalau dapat soal begini langsung bagi saja, teman-teman. 84.000 itu teman-teman bagi 7 lusin. Nah, tapi 7 lusin ini kita konversi dulu ke satuan. 7 lusin itu berarti 7 dikali 12 ya. Berarti hasilnya adalah 84 buah. Oke, berarti tinggal dibagi 84. Nanti teman-teman kali dengan berapa krayon yang dibutuhkan. Oke, kalau ini kita bisa selesaikan. 84 bagi 84 itu 1. Berarti 1000 kali 24 jawabannya 24.000. Oke, jawabannya adalah alfa, teman-teman. Nah, soal ini sebenarnya teman-teman juga bisa selesaikan menggunakan konsep perbandingan seperti pada prediksi pertama. Konsep perbandingannya bagaimana? Oke, jadi krayon gitu ya. Krayon, kita punya krayon dengan harganya gitu, teman-teman. Oke, kita coba pakai konsep perbandingan. Ini hanya untuk edukasi saja, teman-teman, bukan berarti harus dikerjakan dengan cara seperti ini, karena ini mungkin lebih panjang kelihatannya. Tapi untuk edukasi saja, untuk pembelajaran bahwa soal seperti ini kalau teman-teman jauh lebih memahami konsep perbandingan, gunakan saja konsep perbandingan. Oke, katanya kalau 84 krayon itu harganya 84.000. Nah, pertanyaannya kalau 24 krayon itu harganya berapa? Oke. Nah, karena ini berkurang, otomatis harganya juga jauh lebih murah, teman-teman. Nah, ini perbandingan senilai. Kalau perbandingan senilai harus dikali silang. Oke, kita kali silang. Yang mana kita kali silang? 84 dengan X, kita dapat 84X. Kemudian 84.000 dikali 24. Oke, kali 24. Nah, nanti dapat X sama dengan 84.000 dikali 24 dibagi 84. Ini jawabannya adalah 24.000. Jawabannya adalah alfa. Oke, jadi gunakan cara yang lebih mudah teman-teman pahami seperti itu. Jangan memaksakan satu jenis cara ketika mengerjakan soal CPNS, teman-teman. Karena apa? Karena kita terbatas oleh waktu yang tersedia. Oke, bagi teman-teman yang punya jawaban berbeda, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Kita berdiskusi dengan sopan di bawah. Oke, kita bisa pindah ke soal berikutnya, soal nomor 4. Oke, soal nomor 4 ini salah satu bentuk soal yang paling sering muncul di SKD tahun 2021, teman-teman. Oke, kita coba bahas saja. Tentukan hubungan antara A dan B berikut. Berarti kita harus mencari berapa nilai A, teman-teman. Nah, nilai A itu apa? Nilai A itu adalah nilai ujian. Oke, nilai ujian dari seorang siswa. Nah, katanya kan begini. Siswa ini memperoleh nilai ujian itu 98, 83, 75, dan 69. Nah, dia ingin memperoleh rata-rata 82. Berapakah nilai ujian selanjutnya? Oke, berarti kita sudah tahu cara mencari rata-rata itu adalah jumlah seluruh data. Berarti kita tambah 98, tambah 83, tambah 75, tambah 69, dan ditambah nilai yang harus dia capai supaya rata-ratanya menjadi 82. Berarti ini dibagi 5, teman-teman. Oke. Nah, rata-ratanya sudah diketahui 82, bisa kita ganti jadinya 82. Nah, 5 yang ini ketika pindah ke sana itu kan berubah menjadi kali, teman-teman. Langsung saja kita pindahkan. Nah, ketika ini kita jumlahkan, jumlahnya berapa? 98 tambah 83 tambah 75 tambah
Ini jumlahnya adalah 325 ditambah A. Nah, kalau begini kan sudah bisa kita peroleh nilai A-nya berapa. Ini nanti pindah ke sana, 82 kali 5 itu berapa? 410. Oke, dikurang 325 sama dengan A. Berarti A sama dengan 85. Oke, B juga adalah 85. Berarti A itu sama dengan B. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 adalah Charlie. Oke, jadi sebenarnya ini konsep hitung cepat yang modelnya atau bentuknya dirubah menjadi bentuk tabel, teman-teman. Jadi ini soal aritmatika gitu ya. Jadi teman-teman bisa belajar buku-buku CPNS tahun-tahun sebelumnya, tahun-tahun yang lama gitu ya, zaman-zaman bahala gitu. Teman-teman bisa kerjakan soal aritmatika supaya kemampuannya terasah. Padahal sebenarnya nanti bentuknya dirubah saja, tapi cara kerjanya sama. Oke, kalau ada perbedaan jawaban, sekali lagi silahkan tinggalkan di kolom komentar. Beritahu kami jika kami melakukan kekeliruan. Oke, kita masuk ke soal yang terakhir. Oke, soal nomor 5 katanya begini. Diketahui X tambah Y sama dengan 1. Ya. Kemudian akan dicari hubungan antara P dan Q, teman-teman. Oke. Nah, ini kan sebenarnya agak susah. Kenapa? Karena yang diketahui hanya X tambah Y. Makanya soal seperti ini biasanya kita menggunakan cara coba-cobalah istilahnya begitu. Coba-cobanya dalam arti begini. Ini kan bisa saja X-nya bernilai 1, Y-nya bernilai 0. Kenapa? Karena ketika ditambah X tambah Y maka nilainya sama dengan 1, kan begitu. Atau ini bisa kita ambil X-nya sama dengan 2, sedangkan Y-nya itu adalah minus 1. Nah, ini kan juga hasilnya adalah 1 ketika dijumlahkan. Nah, berarti kita bisa coba nilai X dan Y yang ini ke dalam situ dan ke dalam situ. Oke, jadi caranya begini. Untuk X sama dengan 1 dan Y sama dengan 0, kita bisa punya P itu adalah 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat. Jawabannya adalah 1 gitu. Kemudian kita punya Q itu 1 kuadrat dikurang 0 kuadrat juga hasilnya 1. Oke, dari sini kita bisa paham bahwa P itu sama dengan Q. Tapi jangan langsung dilingkari jawaban Charlie, teman-teman. Kenapa? Karena masih ada kemungkinan yang lain. Kita coba untuk X sama dengan 2 dan Y sama dengan minus 1. Oke, kita peroleh nilai P sama dengan 2 pangkat 2 ditambah minus 1 pangkat 2. Ini kan berarti 4 tambah 1, jawabannya 5. Oke, Q kita peroleh nanti 2 pangkat 2 dikurang min 1 pangkat 2. Atau 4 dikurang 1, jawabannya 3. Nah, justru ini P-nya lebih besar dari Q. Di sini tadi P-nya sama dengan Q. Pertanyaannya, yang mana yang harus kita ambil? Jawabannya tidak bisa ditentukan. Jadi, jawaban untuk soal nomor 5 adalah error. Tidak bisa ditentukan apakah P itu lebih besar dari Q, kurang dari Q, atau sama dengan Q. Oke, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Kalau ada yang punya jawaban berbeda, sekali lagi silahkan tinggalkan di kolom komentar. Bagi teman-teman yang baru bergabung, mohon bantuannya klik tombol subscribe dan lonceng yang ada di bawah. Sebarkan ke berbagai tempat atau kemana saja video-video yang ada di channel ini. Mohon bantuannya supaya channel kecil ini bisa berkembang, bisa berdampak bagi banyak orang. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.